Kali ini kita akan membahas tentang toharoh. Apa sih toharoh itu? Secara bahasa, artinya bersuci. Sedangkan secara istilah berarti bersuci dari hadas dan najis, baik di pakaian, badan, maupun tempat. Toharoh merupakan mengangkat kotoran dan najis yang dapat mencegah sahnya sholat, baik najis atau kotor yang menempel di badan maupun yang ada pada pakaian atau tempat ibadah seorang muslim. Salah satu alat untuk bersuci yaitu air. Sangat sering bukan kita untuk menemukan air? Toharoh penting dalam Islam karena menjadi salah satu syarat sholat. Syarat wajib toharoh ada 3. Yang pertama, membersihkan badan, membersihkan pakaian, dan membersihkan tempat. Selanjutnya, toharoh dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, toharoh dari najis yang berlaku untuk badan, pakaian, dan tempat. Cara menghilangkannya yaitu caranya dengan air yang suci dan menyucikan yang disebut air mutlak. Yang kedua, toharoh hukmi, yaitu hadas yang berlaku untuk badan, seperti mandi, wudu, dan tayamum. Contohnya seperti batal wudu ketika ketiduran dan mandi janabah ketika mimpi besar. Dalam berwudu ada syarat, ketentuan, dan tata cara yang harus dipatuhi. Berikut ini merupakan syarat, ketentuan, dan tata cara berwudu. Selanjutnya yaitu wudu. Apa itu berwudu? Berwudu merupakan kegiatan membasuh anggota badan tertentu diawali dengan niat menggunakan air yang bersih dan syarat serta rukun tertentu. Wudu merupakan salah satu cara untuk menghilangkan hadas kecil. Berdasarkan hukum syar'i, macam-macam jenis air terbagi menjadi air mutlak, air mustakmal, air musamma, dan air mutanajis. Air mutlak merupakan air yang suci dan mensucikan. Contohnya, air hujan, air sumur, dan air laut. Yang kedua, yaitu air mustakmal, atau air suci tetapi tidak dapat mensucikan, layaknya air teh, air kopi, dan air sirup. Yang ketiga, yaitu air musamma. Air musamma merupakan air suci dan mensucikan, tetapi hukumnya makruh untuk bersuci. Contohnya, air dalam bejana yang terjemur oleh matahari. Yang keempat yaitu air mutanajis atau air yang kemasukan najis. Terbagi menjadi 2, yaitu air sedikit kurang dari 2 kulah tetap najis meskipun tidak berubah warna, rasa, dan bau. Yang kedua, air banyak, yaitu lebih dari 2 kulah, tidak langsung najis selama tidak mengubah warna, rasa, dan bau. Tata cara berwudu. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh kedua tangan, keempat mengusap sebagian kecil kepala, kelima membasuh kedua telapak kaki, dan tertib. Adapun niat berwudu yaitu nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardha lillahi ta'ala. Sunnah wudu, yang pertama membaca basmalah, kedua membasuh kedua tangan, ketiga berkumur, keempat menghirup air ke dalam hidung, kelima membasuh seluruh kepala, keenam mengusap bagian dalam dan luar telinga, ketujuh menyela-nyela rambut jenggot, kedelapan menyela-nyela jari kaki dan tangan, kesembilan mendahulukan anggota badan bagian kanan, kesepuluh menigakalikan basuhan, dan ke-11 berturut-turut. Nah, lalu ini adalah praktek tata cara berwudu. Yang pertama, membaca bismillah dan membasuh kedua telapak tangan 3 kali. Yang kedua, berkumur-kumur 3 kali. Yang ketiga, menghirup air ke dalam hidung 3 kali. Yang keempat, membasuh wajah. Niat wudhu juga dilakukan berbarengan pada saat pertama kali membasuh bagian muka. Batasan muka terbentang antara 2 telinga dan memanjang antara tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu tempat tumbuhnya rambut jenggot. Yang kelima, membasuh kedua tangan sampai dengan siku.
Keenam, mengusap sebagian kepala. Ketujuh, mengusap seluruh bagian luar dan dalam kedua telinga. Kedelapan, membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Lalu yang terakhir, berdoa setelah wudhu. Doa setelah berwudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Berikut ini merupakan syarat, ketentuan, dan tata cara bertayamum. Sekarang kita akan membahas tentang tayamum. Yang pertama, definisi dari tayamum. Jadi, akan ada 3 definisi mengenai tayamum. Definisi tayamum menurut terminologi, lalu definisi tayamum menurut para ulama, dan definisi tayamum secara umum. Yang pertama, definisi tayamum secara terminologi. Tayamum adalah sengaja menggunakan debu yang suci untuk mengusap muka dan telapak tangan dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, definisi tayamum menurut para ulama, yaitu bersuci dengan mengusap wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah atau debu yang bersih dengan tata cara tertentu dan disertai niat beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, definisi tayamum secara umum, yaitu tindakan bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar tanpa menggunakan media air, tetapi menggunakan media pasir atau debu. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu. Sekarang kita akan membahas tentang syarat-syarat tayamum. Syarat tayamum yang pertama adalah ketiadaan air secara kasat mata dan syarak. Secara kasat mata, seperti dalam keadaan benar-benar tidak ada air. Dalam artian, air yang ada hanya dapat mencukupi kebutuhan minum dan tidak mungkin dipakai untuk wudhu. Lalu yang kedua, jauhnya tempat untuk mendapatkan air yang diperkirakan sekitar 2,5 km untuk bisa mendapatkannya. Ketiga, kondisi yang dingin dan tidak memungkinkan menggunakan air, karena tidak ada sesuatu yang dapat mengembalikan kehangatan tubuh. Yang keempat, sulitnya menggunakan air secara kasat mata memang dekat, akan tetapi tidak dapat dijangkau karena beberapa hal seperti adanya musuh dan binatang buas. Secara syarak, seperti karena khawatir terkena penyakit, takut penyakitnya kambuh. Yang kelima, melakukan tayamum karena telah memasuki waktu sholat. Kita akan membahas tentang ketentuan dan tata cara tayamum. Ketentuan tayamum ada 4. Yang pertama, tanah yang digunakan harus bersih. Yang kedua, tayamum hanya untuk pengganti wudhu dan mandi besar. Yang ketiga, hal yang membatalkan wudhu sama dengan tayamum. Yang keempat, saat ditransportasi, cari permukaan yang berdebu. Adapun tata cara tayamum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapkan tanah berdebu atau debu yang bersih. Lalu, menghadap kiblat dan ucapkan basmalah. Yang ketiga, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah, disertai dengan niat dalam hati. Yang keempat, letakkan kembali telapak tangan pada debu. Lalu yang kelima, tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan. Yang keenam, usapkan telapak tangan kiri ke punggung lengan kanan sampai ke bagian siku. Yang ketujuh, usapkan bagian dalam jempol kiri ke bagian punggung jempol kanan. Kedelapan, pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jari. Yang kesembilan, setelah tayamum dianjurkan membaca doa setelah bersuci.